Shalom, Shalom, Soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Bejanaya dalam acara Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita sudah peringati ya beberapa waktu yang lalu, hari Paskah, ya, ini, dan nanti saudara, kita akan masuk ya dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Masih bulan depan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara, saya mau beri tema pelayanan saya, khotbah saya ini dengan tema Mission Impossible. Mission Impossible, saudara. Kalau saudara mendengar ini kan mesti berpikir, pernah ya? Dah lama saudara ada film yang semacam ini, ya, Mission Impossible, ya, misi yang mustahil, saudara. Ya, itu film action, ya, actionnya itu memang tidak mudah, saudara ya. Dikatakan mustahil lah, tidak mungkin begitu, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Dan saya mau menyampaikan khotbah ini dengan tema ini, saudara. Ini bukan tidak hanya ada alasan, saudara. Kalau kita memperhatikan ya, perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus ketika masih ada dalam dunia ini, saudara. Ya, dari pertama ya, waktu kelahirannya, ini kan dikatakan impossible. Nah, maka itu ada firman mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Ada misi yang tidak bisa dicerna oleh cara-cara manusia, saudara. Ya, misi impossible ini, saudara. Ya, kalau kita melihat Tuhan Yesus lahirnya itu loh, ya, ini kan banyak orang yang tidak percaya, masih ada kan? Kalau saya kan percaya, pasti saudara-saudara yang seiman dengan saya percaya. Yesus lahir dikandung oleh seorang perempuan, ya, seorang gadis, namanya Maria, ya. Dia belum menikah, saudara, tapi sudah bertunangan. Tapi dia tidak pernah berhubungan secara biologis, saudara. Tapi Allah pakai dia, perempuan yang bernama Maria ini, yang dikatakan perempuan suci, saudara, yang namanya Maria ini. Yesus dikandung lewat rahimnya Maria, oleh karena Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Caranya gimana? Aku tidak ngerti, impossible, mustahil, tetapi fakta. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Maria ini untuk melahirkan seorang bayi yang dikatakan itu putra Allah yang tunggal, Yesus. Namanya dia Yesus, yang artinya juru selamat, saudara. Ini sejak dari lahir ya, Allah membuat misi lewat Yesus ini untuk manusia ini impossible, mustahil. Mulai dari kelahirannya, saudara, meskipun sudah dinubuatkan itu ya, kelahiran ini sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu, saudara. Kalau saya membaca dalam kitab Nabi Yesaya itu, saudara, seperti apa? Ya, dari lahir, ya. Bagaimana dia bisa selamat dari kejaran, ya, waktu itu zamannya Kaisar Herodes. Wah, itu kan yang mau dikejar-kejar, saudara. Bayi yang lahir itu pada waktu itu, ya, mau dibunuh, saudara. Ya, tentu saudara melihat ceritanya itu, saudara. Dari lahir sampai terus, saudara. Tuhan Yesus dibaptis sampai usia 30 tahun, ya.
Itu banyak sekali mulai dari lahir sampai usia 30 ini Yesus bagaimana? Kan banyak, wah itu orang-orang teolog kan membedah itu saudara. Ya, tapi saya mau menyampaikan ini sejak usia 30 dia dibaptis air. Dan saudara lihat, baptisan air yang dilakukan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, ya, sebagai seorang manusia dia dibaptis. Tetapi saudara, di tengah-tengah baptisan saudara keluar, terjadilah ada Roh Kudus yang memenuhi dia, disimbolkan seperti burung merpati. Seperti ini saudara, burung merpati, ya, memenuhi Tuhan. Itu simbol dari Roh Kudus. Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudara. Sejak itu kemustahilan demi kemustahilan terjadi dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Mulai dari lahir, lalu melayani, saudara dibaptis dulu, dipenuhi Roh Kudus, lalu melayani. Dia dicobai oleh iblis ya, 3 kali percobaan, tapi semua percobaannya gagal. Karena ada Roh Tuhan. Roh Allah memenuhi dia. Diam di dalam Tuhan Yesus, seorang manusia pada waktu itu. Saudara-saudara, dan luar biasa apa yang terjadi dalam pelayanannya saudara. Dia memberitakan Injil, ya, mengajar, tapi bukan itu saja, dia membuat mujizat-mujizat keajaiban, orang-orang yang sakit disembuhkan. Dia mengusir setan-setan, orang yang dirasuk, orang yang terikat oleh setan dilepaskan. Itu semua ajaib saudara. Ya, kesembuhan. Ya, kalau sudah melihat zaman sekarang ini kan banyak dokter yang hebat-hebat. Ya, Tuhan pakai, ya tidak apa-apa. Tetapi waktu itu saudara-saudara, dan bahkan zaman sekarang ini juga banyak orang-orang sakit yang masih belum bisa disembuhkan oleh kecanggihan ilmu kedokteran pada saat ini. Tuhan Yesus menyembuhkan semua. Bahkan orang yang sudah mati pun dibangkitkan. Ini yang mustahil saudara. Bukan itu saja kan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara masih ingat 5 roti 2 ekor ikan berapa? Ribuan orang dikenyangkan. Mustahil. Tetapi tidak mustahil bagi dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Ini loh perjalanannya Tuhan. Mission impossible. Dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya saudara-saudara. Ya. Terus saudara-saudara lihat. Bukan hanya 5 roti 2 ekor ikan yang mengenyangkan ribuan orang itu. Bahkan lebih-lebih saudara. Tapi air biasa dirubah jadi air anggur. Luar biasa, impossible kan? Ini misinya Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Loh bukan itu saja saudara, gelombang laut dengan perkataannya. Gelombang itu jadi teduh tenang. Haleluya. Ini misi yang impossible dari Tuhan Yesus. Dan sampai saudara, waktu dia menderita, dia harus menanggung semua itu, karena itu sudah harus dikerjakan dia. Ya, karena untuk menebus dosa saudara dan saya. Kan dia sudah diceritakan kemarin ya. Ya, kematian Tuhan Yesus, penderitaannya bagaimana, sengsaranya bagaimana. Wah, luar biasa kan. Sampai di atas kayu salib. Ini semua pekerjaan impossible saudara-saudara. Sampai di sana saudara-saudara. Ya, sudah tahu ceritanya lah itu. Sampai di sana, ya, dan misi ini harus selesai, harus digenapi, saudara. Meskipun ini misi yang impossible, yang mustahil, tetapi toh sudah terjadi. Itu untuk saya dan saudara. Dia rela menanggung segala kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa-dosa ini diampuni bagi orang yang percaya kepada dia. Ada pertobatan, ada pengampunan saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia sampai mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Tapi lihat saudara, impossible kan? 3 hari kemudian dia bangkit. Itu sudah rencana Allah. Saudara, Yesus putra Allah, ya, tapi dia ada Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, karena roh Tuhan sudah ada di dalam dirinya. Puji Tuhan.
dan dia 3 hari kemudian bangkit. Sudah diperingatkan saudara kemarin-kemarin yang namanya hari Paskah. Bukan sampai di situ saudara, masih melakukan tugas-tugasnya sebelum dia naik ke surga. Saudara mendengar pasti ya luar biasa. Dan itu saudara, tidak sampai di situ aja. Yang namanya mission impossible ini bukan hanya dilakukan oleh Yesus ketika dia sudah naik ke surga. Sudah lihat murid-muridnya, yaitu para rasul dan orang-orang percaya selanjutnya saudara-saudara juga memiliki yang namanya mission impossible. Haleluya. Itu tercatat semua saudara di kitab Injil. Ya, di kitab Injil Perjanjian Baru. Ya. Mission impossible dilakukan oleh Yesus dan sampai kepada pengikut-pengikutnya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini misinya Tuhan. Luar biasa. Mission impossible jalan terus saudara-saudara. Dan bagaimana dengan saat sekarang saudara? Ketika saya dulu melayani loh saudara ya. Ya, sebelum pelayanan ini saya sudah melayani lah. Ya, pernah jadi majelis gereja, pernah menginjil, ya pernah melayani ya kelompok KPK lah, kelompok persatuan keluarga itu sebagai pengembang ya waktu itu ya. Terus dilanjutkan ini saudara, semua ada. Kalau rencana Tuhan ya saudara ya. Kalau rencana Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan saya tidak tahu. Pasti nggak akan jadi. Ini ketika saya tahun 2003 itu, tentunya sebelumnya ada ini ya, ada ceritanya lain ya, untuk mempersiapkan semua ini. Saya ditugasi oleh Tuhan lewat gereja, Tuhan lewat gembala jemaat gereja Salmasi Penggaing pada saat itu untuk melayani yang dulu namanya Deliverance Ministry. Lalulah setelah 5 tahun disambung dengan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Loh saudara-saudara, beberapa orang ada hamba-hamba Tuhan juga ya, dari luar gereja ada, dari gereja dan dari jemaat. Pak Enoh, pelayanan itu adalah pelayanan impossible, mission impossible, pelayanan mustahil. Oh haleluya saudara, saya menerima ini saudara, dan saya merasakan benar, karena ini namanya pelayanan kesembuhan dan kelepasan saudara ya. Saudara kamu lihat pelayanan itu kan saudara lihat, tidak mudah kan, bagi saya tidak mudah akhirnya. Tapi saudara-saudara, ketika saya mengatakan tidak bisa ya Tuhan, saya tidak sanggup, Dia menyampaikan perkataannya kepada saya, Rohnya yang Maha Kudus, Aku yang akan mengajarimu. Oh haleluya. Ini mission impossible saudara. Pelayanan saya namanya Healing and Deliverance Ministry ini. Healing and Deliverance Ministry. Tapi di sana ada simbol Roh Kudus. Ini yang membantu menolong saya, seorang bejana, hanya tanah liat, debu belaka, tidak ada apa-apanya. Apa yang disombongkan saudara-saudara? Melayani yang namanya mission impossible ini. Tapi toh ini dilakukan bersama dengan Dia, yaitu Roh Kudus. Dia Roh Allah sendiri. Dia bekerja begitu luar biasa sistematis saudara. Caranya Dia mengajar sistematis. Ya, tidak pakai teori sekaligus saudara. Praktek plus teori langsung. Tidak dibelajar, maaf saudara ya. Puji Tuhan lah, banyak sekarang orang-orang ya, malah yang muda-muda, baik pria maupun perempuan, wanita, mereka hebat-hebat, muda, sudah doktor saudara, teologi ya, pinter-pinter lah khotbahnya saudara. Tapi saya kan tidak bisa apa-apa, tetapi ada Dia, Roh Allah yang Maha Kudus. Pelayanan yang katanya impossible
dan bagi saya benar-benar impossible. Tapi dibuat oleh Roh Kudus menjadi possible, menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya kan, firman-Nya benar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian bagi orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus juga tidak mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudara, tidak mudah. Tahun 2003 terus saya kerjakan sampai sekarang. Dan Dia yang membuat impossible jadi possible. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasanya, Roh-Nya yang Maha Kudus, yang bekerja lewat setiap orang yang percaya, yang dipakai, yang dipilihnya untuk melayani yang namanya mission impossible ini. Siapa saja, tapi Roh Kudus yang bekerja. Luar biasa kan saudara-saudara. Ya, luar biasa. Oh, saya sudah menyampaikan 5 roti 2 ekor ikan. Ya, itu terjadi. Air dirubah jadi air anggur. Itu terjadi meskipun modelnya tidak sama, kasusnya tidak sama, tapi intisarinya sama. Orang-orang yang sakit dikatakan oleh dokter-dokter yang hebat-hebat sampai di luar negeri, sudah tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja, itu dibuat menjadi tidak mustahil. Yang impossible dibuat jadi possible. Ini loh saudara, saya mengatakan, saya juga mengatakan, banyak orang mengatakan itu HDM adalah mission impossible. Ya, tetapi ada Roh Kudus yang bekerja. Misi yang impossible ini, yang mustahil-mustahil ini, dibuatnya menjadi tidak mustahil, dan itu menjadi fakta yang hidup. Berapa buku kesaksian saudara. Oh, haleluya. Puji Tuhan sampai detik ini. Karena apa? Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Simbolnya kan banyak. Ya. Saya kan diperintahkan juga memberi pengurapan, dan apa yang terjadi luar biasa kan? Segala sesuatu jadi mungkin bagi Dia. Oh, haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan saya katakan bagi banyak bangsa, karena Dia mengatakan, HDM akan kujadikan rumah doa segala bangsa. Terjadi saudara. Oh, terjadi loh saudara-saudara. Haleluya. Saya melayani banyak, bukan hanya yang ada di Indonesia saja. Ya, saya melayani, dan bahkan sampai di luar negeri. Pada waktu HDM masih onsite juga banyak beberapa yang datang. Tapi sekarang lewat ini saudara, saya lewat di komunitas saya, ada orang-orang dari luar negeri. Orang-orang Indonesia dapat orang-orang sana saudara. Ya, jadi mereka tinggal dalam luar negeri sudah bertahun-tahun lah. Tapi saya diperkenan Tuhan untuk melayani mereka, dan mereka menikmati yang namanya pelayanan impossible ini. Dibuat oleh Roh Kudus jadi hembusannya Roh Kudus seperti ini loh. Dari tempat ini Roh Kudus berembus, menembus batas. Tidak peduli di mana engkau berada, di mana engkau bertempat tinggal, waktu jam harinya, kapan saja Roh Kudus ini bekerja berembus. Apalagi lewat YouTube saudara, seluruh dunia bisa dibuka terus berkali-kali, dan itu mengalirkan hadiratnya, kuasanya, tenaganya daripada Roh Kudus yang didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi sudah saya sampaikan, misinya Yesus sudah diselesaikan saudara-saudara, dan diteruskan oleh murid-murid para rasul dan orang percaya pada waktu yang dipenuhi Roh Kudus, dan sampai sekarang orang-orang yang dipakai dan juga dipenuhi Roh Kudus. Tapi di tengah-tengah itu, berapa Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai roh yang lebih besar itu saudara. Ya, antara roh Allah dan roh antikris itu saudara. Kan diserbu ada nabi-nabi palsu,
juga yang menyesatkan. Itu kan berkenaan dengan roh antikris, saudara. Tapi bagaimana orang-orang yang, kalau saudara lihat banyak yang, saya tidak berani ngomong nabi palsu sesat, tapi saya melayani seperti itu, saudara. Nah, bagaimana dia mengatakan, seorang hamba Tuhan, pendeta, pendoa-pendoa, terkenal, saudara ya. Waktu ada orang yang sakit dikatakan 2 minggu lagi dia mati. Saudara-saudara, waktu Natal itu ya terus terang saja keluarganya kan panik. Ya, meskipun dia sakit, saudara, di rumah sakit. Ya, tapi bisa baik kembali, pulang kembali. Nah, kok tidak tahu bisa datang ke kantor saya. Dia cerita dan saya mohon Roh Kudus memberi hikmat. Tidak, saya lawan ini, saudara-saudara dulu. Coba, ini kan tidak mudah. Kok seperti saya melawan orang-orang yang Tuhan pakai seperti kayak gitu, saudara. Seperti apa debat, saya tidak berani itu bagaimana. Tapi saya lawan. Oleh kuasa Roh Kudus yang memberi hikmat saya katakan tidak. Dan ternyata dia hidup sampai bertahun-tahun loh. Belasan tahun, saudara. Ya, belasan tahun, dia sudah lebih tua dari saya. Belasan tahun meninggal, saudara. Tapi enggak 2 minggu, saudara. Ada lagi, saudara-saudara, dikatakan, ya ada dokter-dokter yang mengatakan ada beberapa lah sakit dia divonis berapa minggu, berapa hari meninggal. Tapi puji Tuhan, oleh Roh Tuhan, saya ngomong, Tuhan yang berdaulat. Dia hidup, saudara. Dia hidup. Ya, dia hidup. Bahkan ada yang sudah koma-koma itu, saudara. Ya, saya memegang ventilatornya saja. Tidak banyak berdoa, saya pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang koma itu sadar dan hidup. Ini terjadi, saudara. Dan ada lagi, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dia tambahi, saudara-saudara. Ini pasien sendiri, orangnya sendiri ngomong, ditambahi kembang kantil. Saya tidak ngerti, saudara. Pengajaran-pengajaran. Ada lagi yang memberi kelepasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pendeta loh. Orang yang cerita, ada 2 orang, kalau ini ada 2 orang, saudara, yang berbeda. Setelah diberi kelepasan harus beli. Ya, kayak perhiasan emas, saudara, harus beli. Ini gimana? Nah, saya tidak mau memvonis mereka. Ada yang bernubuat. Iya, tapi nggak benar. Nggak terjadi. Baca itu dalam Ulangan 18. Bagaimana? Ya, kalau tidak salah, Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai terakhir itu ayat 22, ya mungkin ya. Itu coba silakan baca, tapi sebelumnya juga bisa dibaca. Bagaimana nubuat yang benar? Nubuat atau lu buat? Ya, kalau saya kan begitu. Ini bagaimana? Saya tidak berani. Apakah ini termasuk jajaran itu, saudara? Karena mereka kan bukan ada roh antikris. Saya tidak tahu, saudara. Tapi kan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan yang Maha Tahu. Ini pelayanan impossible. Healing and deliverance ministry. Bukan saya saja yang mengatakan dan saya sendiri yang merasakan bahwa ini saya tidak mungkin bisa. Tapi dia Roh Kudus yang mengajarkan saya. Dan dia berikan saya untuk saya dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Begitu dia bekerja, berembuslah Roh Kudus. Dan sekarang ini mengalir kepadamu. Apapun kebutuhanmu. Saya menggunakan minyak. Perintah Tuhan, minyak, segala minyak, tapi tidak boleh ada alkoholnya. Tapi harus didoakan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mengatakan itu minyak kudus. Dipakai, saudara, diurapkan. Kalau saya sudah mengurapi, sudah saya mempersiapkan diri. Saudara sekarang, kalau ada minyak yang belum dikuduskan, mari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan dalam namanya. Sehingga Roh Kudus bekerja. Pakai, sudah urapi. Apa kebutuhanmu?
impossible, mustahil. Ini misi impossible, saudara. HDM, ya, tetapi dirubah Roh Kudus menjadi possible. Akan bekerja kepadamu, kepada saya, kepada kita semua yang mengikuti pelayanan ini. Hembuskan Roh-Mu Tuhan. Hembuskan Tuhan Roh-Mu. Hembuskan. Kuasa bekerja. Roh-Mu bekerja. Luar biasa. Yang dikatakan impossible, mustahil itu. Sakit penyakitmu, apapun, dimanapun engkau berada. Dimanapun pakaianmu berada, pegang. Pegang. Ini. Punggungmu pegang, kakimu pegang, yang sakit-sakit semua di dalam tubuhmu ada apa? Sepegang, tangan-tangan. Ini loh, semua apa saudara-saudara? Hembusan Roh Kudus ini demi nama Tuhan Yesus berhembusan di tempat ini. Roh Kudus bekerja, yang impossible dirubah jadi possible. Oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus ada tenaga dan kuasa Roh Kudus bekerja untukmu. Pulih, sembuh, pulih, apapun sakitmu, sembuh. Engkau yang tidak bisa berjalan. Muliakan nama Yesus. Agungkan Dia, karena Dialah yang bekerja, karena di dalam namanya ada kuasa Roh Tuhan bekerja. Haleluya. Apapun sakitmu, pekerjaanmu bagaimana, ayo saya mau hembuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diberkati pekerjaanmu dengan limpah, dengan cukup, dan engkau akan dibukakan luar biasa. Kondisi-kondisi sulit seperti ini, tidak ada yang sulit. Di kondisi yang mustahil ini, tidak ada yang mustahil. Dia yang mengerjakan, karena itu Roh Tuhan bekerja atasmu. Dan engkau akan diberikan kekurangan menjadi kecukupan. Dia berkata, carilah kerajaanmu dengan segala kebenarannya. Carilah kerajaan Allah lebih dulu, saudara, dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan saja bisnismu akan ditambahi dengan lipat kali ganda. Pekerjaanmu akan dibuat jadi laku. Tapi sekarang Roh Kudus bekerja luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Dia akan mengerjakan saudara-saudara. Saudara, lakukanlah. Setialah kepada Dia. Taatilah. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi namamu. Keluarga-keluarga yang retak akan disatukan kembali. Tuhan memberkatimu, saudara. Lewat tembusan Roh Kudus ini, yang orang katakan impossible. Tapi ini misi yang dibuat Tuhan. Impossible menjadi possible. Berhasil. Semua baik. Dan baik, berkat Tuhan turun atasmu. Haleluya. Hembusi Roh Kudus. Hembusi atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kita agungkan. Misinya tetap berjalan terus, saudara. Sampai Dia datang yang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya. Soteria. Ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Ada pembebasan dari segala sesuatunya. Baik dosa, baik segala apapun yang kita butuhkan, ya, yang mengikat kita dibebaskan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali.